Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Terima kasih. Shalom anak ibu serta selamat pagi. Hari ini adalah hari kebaktian pertama di tahun pelajaran 2020 dan 2021. Di ibadah siswa yang pertama yang perdana ini, sekalipun kita daring, jarak jauh, tapi ibu serta yakin dan percaya Tuhan bersama-sama kita, Tuhan menyertai kita. Baiklah nih beserta kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah Allah kami yang kami sembah dan kami puji. Dan kami bersyukur juga sekalipun kami berada di jarak jauh dalam kebaktian ini Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang bersyukur, hati yang memuji muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan buat keberadaan kami saat ini. Ajar kami supaya kami tidak takut dalam situasi COVID-19. Kami percaya Engkau bersama-sama kami sekalipun kami di rumah masing-masing dengan kebaktian di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mau Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi, baik anak-anak kami yang ada di rumah supaya mereka dapat berikan Roh Kudus-Mu supaya mereka mengerti dan mereka percaya Engkau adalah Allah yang kami sembah dan kami muliakan. Berkati kami Tuhan saat kami mendengarkan firman Tuhan. Dengarlah sepenuhnya doa kami. Dan nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak ibu serta. Selamat jumpa kembali. Hari ini kita mau memasuki ibadah pagi dengan kita ambil dari Alkitab kita 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. Dan tema kita hari ini, Daud diurapi menjadi raja. Serta yang terkasih,
Yang dikasihi Tuhan, Ibu mau tanya, siapa nama pemimpin kita sekarang? Pasti semua tahu, yaitu Bapak Jokowi, Presiden Republik yang sering kita lihat di TV ataupun Anda pernah langsung melihatnya. Itu anak Ibu Sorta yang pilih Bapak Jokowi ialah siapa anak Ibu? Ialah rakyat sendiri. Rakyat memilih seorang Bapak Presiden, ya. Di sini Ibu Sorta mau memberitahukan pada zaman bangsa Israel, Tuhan memilih raja pemimpin sendiri, bukan rakyatnya, tapi Tuhan sendiri memilih. Raja yang pertama dipilih yaitu Raja Saul, ya. Tuhan memilih Raja Saul sebagai raja yang pertama. Yang mengurapi Raja Saul ialah Samuel, imam Nabi Samuel, dipilih Tuhan supaya dia sah. Tuhan suruh supaya dia urapi. Pada mulanya Raja Saul melaksanakan tugas dengan baik, tetapi kemudian ia tidak taat kepada Tuhan, sayang, ya, tidak taat kepada Tuhan, tapi dia menolak firman Tuhan, sehingga Tuhan pun marah. Tuhan pun menolak dia menjadi raja. Raja Saul hanya menjadi raja Israel hanya 2 tahun saja, naik ke kota. 2 tahun. 23 dikatakan di sini, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau menjadi raja. Ketika Saul ditolak Allah menjadi raja, Nabi Samuel bersedih dan bersukacita karena Tuhan menolak Saul menjadi raja. Tuhan menyuruh Samuel pergi ke sebuah kota kecil yang bernama Bethlehem, ke rumah Isai. Kenapa Tuhan suruh anak-anak? Karena anak-anak Isai mempunyai 8 orang anak laki-laki. Mungkin Tuhan mau suruh salah satu anak Isai adalah 8 orang laki-laki. Nabi Samuel menuruti semua perintah Tuhan. Dia pergi ke Bethlehem, ke rumah Isai. Penampilannya memang penampilan anak-anak Isai memang dapat sampai hampir saja terkecoh dengan penampilan Eliab, Abinadab dan lainnya karena kegagahan mereka. Samuel mengira, oh kalau ini dia. Ketika anaknya satu-satu lewat, oh yang pertama kali, oh Eliab, oh pasti ini. Oh Abinadab, pasti ini. Tapi dari beberapa orang yang lewat sampai ke 7, sampai Nabi Samuel heran, kok salah satu pun belum ada, sampai dikatakan masih ada lagi anakmu. Iya, karena Nabi Samuel enggak mengikut sertakan Daud, anak yang paling kecil, sekarang berada di menggembalakan domba. Tapi dari 8 anak itu, anak Samuel yang dipilih Tuhan menjadi raja Daud. Daud yang sedang bekerja di padang disuruh panggil anak Ibu Sorta untuk supaya dia datang ke rumah. Ternyata Tuhan memilih Daud menjadi raja. Daud anak yang paling kecil. Pekerjaannya aja sehari-hari menggembalakan domba milik ayahnya. Daud pemuda baik hati, pemberani, gagah perkasa, wajahnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Oleh ayahnya Isai, sedikit pun Daud tidak dapat diikutsertakan dalam pemilihan raja. Dibiarkan dia menggembala kawan dan domba. Karena dia pikir, nggak mungkin ada paling kecil gembala domba lagi. Sementara abang-abangnya gagah perkasa. Ada yang jadi panglima perang. Ia dinilai tidak layak ikut kontes calon raja Israel. Namun justru Daud yang dipilih Tuhan menjadi raja Israel yang kedua. Ulang. Dah. Firman Tuhan kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Itu tertulis dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Anak-anak Ibu Sorta nanti bisa baca di rumah. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak untuk mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudara. Ketujuh abangnya melihat bahwa adik mereka dipilih menjadi raja. Dan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Tuhan menyertai Daud. Raja pertama Israel sebagai seorang pemimpin yang gagal karena tidak menuruti kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini kita bisa diambil kesimpulan pentingnya kepemimpinan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kepemimpinan akan berlangsung lama. Sejarah menunjukkan bahwa Daud, raja Israel yang terbesar, dan dari Daud keluar
datang nanti Sang Mesias adalah keturunannya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu Tuhan, kami dapat menikmati firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan kiranya Kau bekerja berkarya di dalam kehidupan anak didik kami saat ini. Sekalipun situasi begini, COVID, masalah kami di Indonesia, yaitu virus yang memasuki Indonesia. Tapi kami percaya Engkau akan membasmi semua virus-virus yang masuk ke Indonesia. Dan kami percaya Engkau akan pulihkan bangsa Indonesia. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup memulihkan dengan tangan kuasa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami supaya kami tidak takut dimanapun kami berada. Ajar kami Tuhan bersukacita, bergembira, senantiasa mengucap syukur atas keberadaan kami saat ini. Sekalipun kami belajar jarak jauh dan beribadah jarak jauh, kami percaya, kami bergembira karena kami pun mempunyai Allah yang hebat dan Allah yang berkuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, berkat dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat.